pembelajaran hari ini. Untuk itu, Ibu minta tolong kepada Selfie pimpin doa. Duduklah, tim. Siap. Doa dimulai. Sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, coba lihat kanan kiri kalian, adakah teman kalian yang tidak sekolah hari ini? Tidak. Semuanya hadir? Hadir. Nah, baik, untuk pembelajaran selanjutnya kita nyanyikan lagu Hari Merdeka sebagai wujud rasa cinta kita terhadap negara Indonesia. Ibu minta tolong kepada Ipa untuk pimpin. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk. Baik, terima kasih Ipa. Nah, kemarin kita telah belajar, minggu kemarin Ayah kita telah belajar tentang Siklus Ya, air. siklus air. Nah, siklus air itu apa, Nak? Masih ingat kan? Yaitu perputaran air dimulai dari tanah menuju ke atmosfer, terus kembali ke tanah. Ya, siklus air. Nah, kemarin ada prosesnya. Coba kalau air sungai, air laut itu menguap, namanya evaporasi. Nah, kalau dari pepohonan, dari tanaman menguap dengan bantuan sinar matahari dinamakan transpirasi. Kemudian dari uap tadi mengumpul menjadi sebuah awan dinamakan kondensasi. Kondensasi setelah mengalami kondensasi dan awannya jenuh, terus kemudian turun hujan dinamakan presipitasi. Nah, air hujan itu masuk lagi ke dalam tanah dan kembali ke permukaan seperti di sungai yang berakhir di laut kembali. Itu namanya infiltrasi. Ya, kemarin kita telah belajar tentang siklus air itu apabila tidak terganggu, maka akan terjadi siklus air yang baik, perputaran yang baik. Ya, kemarin kita sudah melakukan percobaan sederhana ya dengan menggunakan apa kemarin, Nak? Mangkuk, kemudian piring, air panas dan ya, kalian dapat melihat bentuk dari penguapan seperti apa gitu ya. Kemudian terjadilah kondensasi sampai airnya jatuh kembali ke tanah. Nah, ya, kembali ke mangkuk tadi. Nah, hari ini kita belajar tentang siklus air
ini mampu menganalisis tentang dampak siklus air yang terganggu. Kemudian kalian dapat mencoba dengan menguji, melakukan percobaan sederhana dampak siklus air yang terganggu dengan tepat. Kemudian kalian nanti juga dapat mengembangkan cerita fiksi dari dampak siklus air yang terganggu. Iya. Baik, coba cermati gambar yang telah Ibu sediakan, Nak. Gambar ini, coba gambar yang A. Ibu mau tanyakan, gambar yang A itu gambar apa ya? Gambar kebanjiran. Iya. Itu bisa terjadi karena akibat dari apa, Nak? Faktor penyebabnya? Penebangan. Penebangan? Penebangan hutan secara liar. Itu gambar di sampingnya adalah gambar penebangan hutan secara liar. Ya. Jadi akibatnya adalah banjir. Ya. Kemudian apa sih cerita teks non fiksi? Ayo, coba. Cerita non-fiksi karangan yang dibuat berdasarkan fakta, kenyataan, realita yang ada. Kemudian contohnya apa saja? Berita, terus teks sejarah, apalagi, Nak? Biografi. Ya. Skripsi. Dan makalah akademik. Ya, kalau berita itu berarti itu hal nyata atau tidak, Nak? Nyata. Laporan itu merupakan contoh teks non fiksi. Kalau yang bawahnya ini, Nak. Nah, cerita fiksi karangan cerita bersifat imajinatif atau hayalan dari penulis, bukan kejadian sebenarnya. Misalnya cerpen, fabel, legenda, novel. Cerpen, kalau cerpen, cerita pendek yang bisa kalian buat sendiri. Kemudian fabel itu cerita tentang si kancil, cerita binatang, itu namanya fabel. Kemudian legenda itu cerita tentang kejadian suatu tempat, misalnya Danau Toba gitu. Nah, nanti kalian akan ada pengembangan cerita fiksi. Ya, ini kalian buat cerita dari penyebab dampak siklus air. Ini contoh teks non fiksi. Itu teks non fiksi, artinya benar-benar suatu yang terjadi, bukan hayalan, bukan rekaan, tapi
dan bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian contoh teks non fiksi. Air mata raksasa. Sudah? Ya, ini tadi contoh dari teks fiksi dan non-fiksi. Kalau teks non-fiksi tadi dapat dibuktikan kebenarannya, benar-benar hal yang nyata. Ya, contohnya apa tadi kalau teks non-fiksi? Laporan, biografi, berita, benar sekali. Kalau cerita non-fiksi, cerita yang bersifat khayalan atau imajinasi penulis. Contohnya apa tadi kamu? Cerpen, fabel, legenda, novel. Ya, itulah tadi perbandingan cerita fiksi dan non fiksi. Sudah kalian pahami? Yuk, biar semangat kita Ibu Guru minta kalian ice breaking biar nggak lesu. Ayo, ice breaking. Berdiri. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Tangan dipegang, buka tutup, buka tutup. Kepala digoyang, digeleng-geleng, digeleng-geleng sambil tertawa. Digeleng-geleng, digeleng-geleng sambil teriak. Hore! Kemudian ibu akan membagi kelompok, ya sudah terbagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, kalian cermati video tentang dampak siklus air yang terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan segera mengenai dampak siklus air. Siklus air dapat mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembaban, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembaban dan suhu. Uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai air hujan akan menghasilkan air bersih yang digunakan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, air hujan sangat berguna baik bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, anak bunda, mulai saat ini kita jangan sampai mencela, apalagi mengeluh ya pada saat hujan turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48 yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan.
dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Nah, mulai saat ini kita harus selalu bersyukur ya saat hujan turun, karena memang hujan adalah rahmat Allah dan rezeki bagi kita semua. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Tahukah anak bunda, selain siklus air dapat menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, dampak siklus air juga dapat mengakibatkan bencana seperti bencana banjir dan kekeringan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang diakibatkan perbuatan manusia itu sendiri. Contoh kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air adalah penebangan pohon di hutan. Penebangan pohon di hutan yang berlebihan akan menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul tidak dapat menyerap air. Ketika hutan gundul, maka tidak ada tanaman yang dapat menyerap air dan struktur tanah menjadi mudah longsor. Akibatnya, tanah menjadi tandus dan hutan gundul juga dapat menyebabkan banjir. Selain itu, kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air adalah pembangunan daerah perkotaan. Daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena banyak dibangun rumah, gedung, dan jalan beraspal. Akhirnya, semakin sempit pula lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan. Sehingga lagi-lagi yang terjadi adalah banjir. Sedangkan pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Namun karena adanya penebangan di daerah hutan dan pembangunan di daerah perkotaan, semua air hujan yang turun akan langsung mengalir ke sungai dan berkumpul di laut, sehingga tidak ada lagi cadangan air bersih atau sumber air dari air tanah. Sumur-sumur pun menjadi kering, dan biasanya pada saat seperti ini terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, maka bencana kekeringan pun akan terjadi. Maka dari itu, yuk sama-sama kita menjaga lingkungan untuk menjaga ketersediaan air bersih, karena air sangat bermanfaat untuk seluruh makhluk hidup. Baik anak bunda, demikianlah materi hari ini mengenai dampak siklus air. Semoga Itu tadi penjelasan tentang dampak siklus air yang terganggu. Faktornya tadi apa saja, Nak? Ayo, faktor yang menyebabkan. Kenapa siklus airnya bisa terganggu? Penebangan secara Ya, penebangan hutan secara liar, kemudian pembangunan jalan, pembangunan gedung, kemudian apalagi Nak? Pembukaan lahan dengan pembakaran dengan pembakaran hutan. Itu yang akibatnya menyebabkan yang tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Karena dari penggundulan hutan tadi ya, air tidak mampu meresap ke dalam tanah, tanamannya tidak ada, sehingga air langsung mengalir, bisa membawa tanah hingga longsor dan mengakibatkan banjir. Kalau tadi ada pepohonan kan tadi airnya bisa meresap, bisa memiliki cadangan air. Terus di daerah perkotaan juga tidak ada penampungan resapan air. Jadi air ketika hujan langsung lewat begitu saja. Nah, ketika musim kemarau, maka yang terjadi adalah kekeringan karena penampungan air tidak memiliki air, hanya sedikit yang bisa diserap. Ya. Kemudian Ibu bagikan LKPD, kalian bekerja sama dengan kelompok kalian. Ya. Nanti yang pertama, kegiatan pertama adalah kalian menganalisis dampak siklus air, faktor penyebabnya tadi apa saja, gitu ya. Kalian kerjakan bersama teman sekelompokmu. Nanti kegiatan kedua baru kalian akan melakukan percobaan sederhana, yakni dampak siklus air yang terganggu. Baik, kerjakan bersama kelompokmu. Ya, siapkan alat kerjanya. Beri nama kelompoknya siapa saja.
Ya, kerjakan bersama teman kelompokmu. Kalau kalian tidak mengerti, boleh bertanya. Dan bisa juga mencari sumber lainnya. Buka bukunya di halaman 125. Coba boleh mencari sumber yang lain. Ya. Bu, aku ini. Ya, baik. Apa nak? Ini kan? Kelompok 3, bagaimana? Yang lain bisa cari. Ini bagusnya lebih di sini. Bisa cari informasi yang lain. Ya, coba Alika sama Koirul bagi baca hari ini bisa
mau bertanya? Yang lain bisa membantu dengan baca materi yang lain, sumber yang lain. Nanti mengerti. Bu, Ya? saya Iya, baiklah. Iya, Nak. Itu kan kegiatan juga. Jadi menyelesaikannya nanti ketika pas percobaan. Bukan kegiatan selanjutnya. Nah, di sini kalian pilih salah satu yang mana mereka. Ya. Bu, baik Nak, gantian ya. Apa Selvi? Ya. Kegiatan gua dilakukan nanti ketika pas percobaan. Yang kegiatan satu ya dilakukan. Ya. Jangan, Nak. Apa yang dikerjakan?
Mana yang lain? Kelompok 3? Sudah belum? Belum. Kelompok 1 sudah? Sudah. Sudah. Ayo yang lain, kelompoknya tinggal 2 menit lagi. Sudah kelompok 3? Sudah. Yuk tinggal kelompok 1, 2. Sudah, kelompok 2 sudah? Sudah. Oh, kalau sudah kegiatan satunya sekarang persiapkan kegiatan keduanya. Tadi adalah mencoba menguji dengan percobaan sederhana yakni dampak siklus air yang terganggu. Tadi kan sudah kalian pelajari yang akibatnya mengalami longsor, kemudian banjir. Kalian akan membedakan bagaimana nih tanah yang terdapat tanaman yang dapat menyerap air dan tanah yang kosong. Kalian sudah bawa alatnya di rumah? Persiapkan alat dan bahannya. Sekarang kalian ujikan bersama teman sekelompokmu. Ayo silahkan. Alat dan bahannya dipersiapkan bersama dengan teman sekelompokmu. Bukunya dijadikan satu biar nggak bangga. Tadi LKPD-nya juga ada alatnya. Namanya di ayo bekerja kelompok sama temennya. Ya, tolong dibantu. Ya, namanya bekerja kelompok, saling membantu. Jadi botol yang satu, kalian masukkan tanah ke dalam botol yang sudah kalian beri lubang. Pertama, yang botol A kalian masukkan tanah saja. Botol A kalian masukkan tanah saja. Kemudian botol B kalian masukkan tanah beserta tanamannya. Tadi tanamannya di mana, Nak? Ya, bekerja sama dengan teman kelompokmu. Kalian dapat membuktikan apakah dia benar kalau tidak ada tanamannya bisa menyebabkan longsor dan banjir. Ya, kalian uji cobakan bersama temanmu. Jadi yang kalian butuhkan, nanti ditulis ya apa yang terjadi. Pertama kamu dilihat coba tadi
Sudah dimasukkan airnya ya, dipenuhi. Nah, apa yang terjadi? Nah, air akan langsung mengalir, nah ya. Itu kalau tanahnya tidak ada tanaman. Bagaimana jika air terdapat banyak tanaman? Ya. Ya, akan terlihat kan bagaimana perbedaannya. Coba air yang tadi, iya. Nah, ada perbedaannya atau tidak? Tuh, coba kalian amati gelas yang tadinya. Iya. Nah, air yang tadi tidak ada tanamannya, airnya langsung mengalir. Tapi ketika air yang ada tanamannya, air lebih bersih, ya. Dan air sebagian menyerap ke dalam tanah. Coba bisa dilihat kan, kalian amati airnya tadi yang ada tanah yang tidak ada tanamannya, airnya lebih keruh dan lebih banyak, sedangkan yang banyak tanaman airnya lebih jernih dan sebagian menyerap ke dalam tanah. Tanahnya terangkut, itu yang mengakibatkan longsor dan banjir. Setelah kalian lakukan hal tersebut, boleh kalian sambil isi AKPD-nya tadinya. Apa yang terjadi dari percobaan yang kalian lakukan? Nah, boleh ditaruh, kalian tanya kawanmu mengambil itu masih. Kalian kelompok 3 sudah bisa membedakan? Ya, terlihat jelas kan ya? Apabila ya, boleh sebelah sini. Ya, coba sebelah sini tuh satunya deh. Ya. Nah, air akan terlihat. Kemana sih ini? Ini deh, pegang dulu deh kamu, enak. Nah, coba dilihat airnya, yang satu lebih keruh dan satu yang lebih jernih. Kalau sudah ditaruh, ya.
boleh ditutup lagi supaya tidak mecer airnya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu dampak siklus air yang terganggu. Pertama kami menyiapkan botol aquablas dan tanah dan tanaman. Lalu kami memberi lubang kepada botol yang sudah disiapkan. Lalu kami melakukan percobaan untuk menyiramkan airnya ke dalam tanah yang berisi tanaman dan tanah yang gundul. Bagaimana hasilnya? Ketika tanah tanpa tanaman, maka seperti apa hasilnya, Nak? Tanah yang tanpa tanaman hasilnya terlihat seperti ini. Ya, akan lebih Keruh dan air langsung semua mengalir. air semua mengalir. Ini dari dalamnya. Dan Kemudian tanamannya kemudian yang saya sirami dengan yang ada tanamannya, airnya terlihat seperti ini, lebih jernih dan sedikit mengalir. Tanah menyerap ke tanamannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Putri dari kelompok 3 ini bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi siklus air terganggu? Coba faktor apa saja? Faktor yang yang mempengaruhi siklus air terganggu. siklus air terganggu adalah penambangan secara liar, pembukaan lahan dan pembakaran hutan, pembangunan jalan dan gedung. Baik, Alika, apakah sudah mengerti? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Yang lain? Apakah cukup? Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, bagus. Tadi kelompok 1 sudah selesai duluan, berani menunjukkan tangan. Kelompok kami, Bu, ya hebat. Kelompok yang lain, apa harus ditunjuk? Apa mau sendiri? Baik, kelompok 3, ya silahkan. Iya, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan dampak siklus air terganggu. Pertama-tama kami menyiapkan 2 botol aqua dan 2 botol gelas. Lalu kami melubang botol aqua, lalu mengisinya dengan tanah dan satunya mengisahkan dengan tanaman. Lalu kami menuangkan air dengan tanah yang tanpa tanaman. Hasilnya seperti ini, terlihat lebih keruh dan air mengalir semua.
banjir, dan kami menyiramnya dengan air dengan ada tanaman. Air terlihat seperti ini yang lebih jernih. Sebagiannya menyerap ke tanaman. Adakah ingin yang bertanya? Yuk, siapa yang bertanya? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Salsa. Saya ingin bertanya, apakah pada kedua botol terdapat perbedaan banyaknya air yang mengalir dari botol ke dalam gelas kemasan? Ya, apakah ada perbedaannya yang dipertanyakan di botol A dengan botol B tadi? Percobaannya, air yang dihasilkan apakah terdapat perbedaan? Ya, dapat perbedaan, yaitu botol A yang tanpa berisi tanah tanpa tumbuhan akan mengalir secara langsung dan akan mengakibatkan banjir. contoh botolnya yang mana, Bu? Buka. Botolnya ya ditunjukkan. Botol yang ini, Hasil airnya seperti apa? airnya seperti ini, lebih keruh. Sedangkan Sedangkan air tanah yang berisi tanaman, airnya lebih jernih dan separuhnya menyerap ke dalam tanaman. Seperti ini. Apakah sudah jelas? sudah baik, kalau sudah jelas, kalau yang lain ada? Adakah lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Sudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang terakhir adalah kelompok 2, silakan maju. Ya. Maju, Dek, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyaksikan percobaan kami siklus air yang terganggu. Pertama, kami menyiapkan botol, dan yang kedua kami membolongi, dan yang ketiga kami memasuki tanah. Lalu kami menyiram air ke tanah tersebut. Ya, apa yang terjadi nak ketika disiram ke tanah yang tidak terdapat tanaman? Hasilnya seperti ini. Air terlihat keruh dan ini yang menyebabkan banjir. Kemudian di botol B, Botol B nak, ini yang dipegang botol B. Ada apanya tadi? tanamannya. Ya, coba ditunjukkan ke temanmu ya. Seperti ini yang ada tanaman. Apa yang terjadi tadi? Air terlihat jernih Hmm. dan sisanya menyerap ke dalam tanah. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan nak. Ada yang ingin bertanya? Ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renasai Sapatul dari kelompok 1 ingin bertanya, dampak apa saja yang terjadi ketika siklus air terganggu? Iya, dampaknya apa saja ketika siklus air mengalami gangguan? Air terlihat kotor, hutan gunung menyebabkan longsor dan banjir. Pembangunan kota menyebabkan longsor.
cadangan air dan cadangan sedikit. Coba tanyakan kepada yang bertanya apa sudah mengerti dengan Apa jawaban? sudah mengerti? Sudah. Apakah ingin ada yang bertanya lagi? Tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali ya. Terima kasih. Kalian sudah berani mempresentasikan hasil uji coba kalian hari ini, yaitu siklus air yang terganggu. Dampaknya apa saja? Tepuk hebat. I'm the best. You are the best. We are the best. The best. The best. Yes. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kalian telah mengetahui dampak siklus air yang terganggu. Contohnya tadi kayak hutan gundul, faktor yang menyebabkannya apa saja, Nak? Penebangan liar, Pembukaan lahan, dan pembakaran hutan, pembangunan jalan dan gedung. Akibatnya apa, Nak? Berakibat pada terjadinya longsor, banjir, dan kekurangan air. kekurangan air atau kekeringan. Kemudian simpanan cadangan airnya jadi sedikit, hampir tidak ada. Apalagi di perkotaan ya, sering banjir karena tidak ada air penampungan cadangannya. Jadi air hujan yang turun langsung mengalir begitu saja. Dan kalian tadi sudah membuktikan kalau tanah yang tidak ada tanamannya air langsung terangkut. Banyak ya. Jadi tanahnya ikut terangkut, air lebih ke sedangkan tadi yang ada tanamannya airnya seperti apa? Seperti apa? Lebih jernih dan air yang lain tidak mengalir semua karena yang lain terserap ke dalam tanah. Iya, itu pembelajaran hari ini. Nah, sebelum ditutup, Ibu ya kerjakan soal evaluasi. Kalian siapkan. Ini dikerjakan secara mandiri. Ya. Ya dikerjakan. Tapi sudah. Kerjakan secara mandiri. Ya, apa nak? Ya.
selesaikan dahulu. Masih ada waktu sekitar 2 menit. Jadi silakan diselesaikan. Ya, baik ya. Kemana? Baik, kalau sudah boleh ketua kelompoknya mengumpulkan hasil evaluasi kalian. Ya, silakan dengan LKPD-nya juga yang tadi. Ya. Baik nak, untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah mengerti? Mengerti. Apakah kalian senang hari ini? Senang. Apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak. Tidak. Baik, hari ini kita selesai melaksanakan pembelajaran tentang dampak siklus air yang terganggu. Kemudian untuk belajar di rumah kalian buka halaman 130 ya, buku tematik silakan ya, diberi tanda. Nanti kalian baca di rumah sehingga pertemuan berikutnya kalian sudah mengerti materi apa yang akan kita pelajari bersama ya. Boleh, kalau sudah boleh dikemas, dimasukkan ke dalam tas alat dan alat tulisnya tadi yang kalian gunakan ya. Nah, pesan moral yang dapat kalian petik hari ini adalah pentingnya kerja sama sehingga percobaan tadi bisa terlaksana dengan baik. Kalian dapat membuktikan atau menguji langsung dengan percobaan sederhana. Nah, yang lebih penting lagi adalah kalian harus memiliki rasa syukur dengan ujian yang gratis yang kami semua makhluk hidup sangat membutuhkan. Kalau tidak ada, pastinya kita akan Kekurangan atau air kekeringan. kekeringan. Iya, mengalami kekeringan tentunya. Dan kita kesulitan sendiri. Sehingga apa yang telah Tuhan kasih untuk kita harus kita jaga, kita rawatnya ya. Sehingga alam ini akan seimbang, tidak terjadi bencana. Iya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu minta tolong selfie untuk pimpin doa. Duduk rapi.